Kembali lagi dengan aku, Lestifani. Cara menentukan nilai maksimum atau minimum dari suatu persyaratan, langkah-langkahnya yaitu 1. Buatlah diagram Sertasius berdasarkan persamaan syarat yang ada. Biasanya syarat itu 2, 3, dan selebihnya. Kedua, tentukanlah daerah DHP-nya. Oke? Yang ketiga, tentukanlah titik-titik optimumnya. Yang keempat, masukkanlah titik-titik optimum tersebut ke dalam persamaan yang telah ditentukan di soal. Jika yang diminta nilai maksimum, maka carilah hasil yang tertinggi. Jika yang diminta adalah yang minimum, maka carilah hasil yang paling terendah. Oke? Inilah nanti yang akan kita bawa ke sini. Oke? Sedangkan yang lainnya inilah yang kita gunakan dalam diagram Sertasius untuk mencari XY-nya. Oke? Ini berarti persamaan pertama, ini persamaan kedua. Oke? Ingat selalu kita gambar di diagram Sertasius. Oke? Yang pertama itu Cece mau ambil tuh yang pertama untuk 0,0 ya. Jika Y-nya yang 0, maka X-nya adalah 60 bagi 4, 15. Oke? Yang kedua adalah jika X-nya yang 0. Jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 60 bagi 2, 30. Ternyata titik 15,30. Oke? Nah, yang kedua ini, persamaan kedua lagi. Ini hanya untuk kita tentukan di mana ya garis ini di diagram Sertasius. Memang ribet banget. Nah, sekarang kalau Cece mau Y-nya yang 0. Ini sebenarnya bisa ya kalian pakai angka bilangan asli lainnya, tapi susah. Kita cari yang gampang aja, oke? Nah, berarti ini X sama dengan 48 bagi 2, 24. Ketika X-nya lagi yang 0, maka untuk mencari Y-nya ya langsung saja. Y sama dengan 48 bagi 4 itu 12. Berarti titik berikutnya adalah 24,12. Nah, kita gambar pada diagram Sertasius ya. Yang pertama itu X-nya ada 15 ini, dan X-nya ada 24. Kemudian untuk Y-nya sendiri itu ada 30 dan ada 12. Nah, Cece gambar 15,30 itu ini. Ingat ya, X dulu baru Y. Anggap saja kena ya, anggap saja kena. Oke, yang itu kan yang ini. Dia kecil dari. Kecil dari itu otomatis ya bagian sini di HP-nya. Kalau kita sudah terbiasa pasti deh. Tapi kalau ini Cece tetap saja ya, kenapa bisa dari situ di HP-nya? Kita uji 0,0. Oke? Kalau dia 0, maka 60. Betul tidak 0 kecil dari 60? Benar kan? Maka daerah titik 0,0 itu benar. Ingat, yang CC arsir itu selalu bukan. Kemudian titik kedua itu 24,12. Anggap saya kenal lagi ya, sorry. Oke, berarti tentukan lagi daerah DHP-nya ya. Ini anggap saja 0. Oke, 0 kecil dari 48. Benar tidak? Benar kan? Berarti daerah yang 0,0 itu benar atau daerah DHP-nya. Sekarang kita menentukan titik optimumnya. Titik-titik yang ada pada daerah DHP ini, dan ini. Nah, kalau ini kan langsung saja 0,12 dengan 15,6. Bagaimana yang ini? Adakah daerah yang titik baku potong begini ya? Pakai cara eliminasi substitusi. Ingat, ini titik ini dia potong dari garis yang pertama dengan garis yang kedua. Atau persamaan ini dan persamaan yang ini. Kedua-duanya kita eliminasi substitusi untuk mendapatkan titik potong tersebut atau mendapatkan X, Y-nya ya. Ini kali 2, ini kali 1. 4 kali 2, 8. 2 kali 2, 4. 60 kali 2, 120. Kemudian yang di bawah itu kali 1, ya langsung ditulis saja ya. Nah, sekarang kan Cece mau eliminasi si Y. Ini kan dengan cara dikurang positif kurang positif ya, eliminasi, hilangkan. Nah, sisa 8 dikurang 2X itu 6X. 120 kurang 48, 72.
Wah, maka X sama dengan 72 bagi 6. 12. Oke, nah untuk mendapatkan si Y-nya, kita substitusi saja antara si ini atau ini. Terserah saja ya, Cece ambil saja yang ini. 2X tambah 4Y sama dengan 48. Cece ambil yang kedua. Oke, ganti X-nya dengan 12. Kenapa dari mana 12? Dari sini ya. Oke, 48. 12 kali 2, 24 tambah 4Y sama dengan 48. 4Y sama dengan 48. 24 pindah jadi negatif 24. 4Y sama dengan 48 kurang 24 itu 24 juga ya. Y sama dengan 24 bagi 4 6. Berarti ternyata titik potok yang ini itu adalah X nya 12 dan Y nya itu 6. Nah, berarti titik-titik kita itu ini yang pertama. Y nya itu yang 12 ya, berarti Y yang 12, berarti X yang 0. Ini lagi yang kedua, ini 15 itu X ya, berarti ini 0. Dan yang terakhir tuh 12,6. Nah, sekarang kita tentukan nilai maksimumnya dengan cara masukkanlah di syaratnya. Syaratnya apa? Ini tadi 8X tambah 6Y. 8X tambah 6Y. Oke, yang pertama itu 0, 12 ini. Yang kedua itu 15, 0 ini. Dan terakhir tuh 12 dan 6. Oke, masukkan 8X tambah 6Y itu ganti yang pertama ini ya, X dengan 0 dan Y dengan 12. 0 tambah ini kali ini 72, berarti hasilnya 72. Berikutnya itu yang ini ya, ganti X dengan 15 dan Y nya itu 0. 15 kali 8 120 tambah 0, berarti ini 120 ya. Ini yang terakhir, ganti X dengan 12 dan ganti Y dengan 6. 12 kali 8 itu 96, 6 kali 6 itu 36, jika cenderung belakang itu 132. Wah, nah kita lihat di sini nilai maks atau nilai yang diminta itu nilai maksimum. Nilai maksimum itu ini paling tinggi kan? Berarti jawabannya A. Tapi kalau dia bilang nilai minimum yang soalnya minta, ya nilai minimum berarti ini 72. Oke? Ini yang harus kita masukkan nanti. Oke, sedangkan yang akan dibuat diagram Sertasiusnya itu yang ini. Oke, nah sekarang kita buat diagram Sertasiusnya. Ini persamaannya ada ini dan ini. Oke, yang pertama ini, yang kedua ini. Ya, kita buat lagi dengan perumpamaan titik 0, dengan 0 dan 0 ya. Oke. Jika X 0 maka Y adalah 12. Dan ketika enak sekali angkanya. Dan ketika Y yang 0 maka X adalah 12 juga. Berarti dia titik 12,12. Ingat ya X, Y. Oke, yang kedua adalah X tambah 2Y sama dengan 16 ini ya. Nah, ketika X yang 0 maka Y nya adalah Y sama dengan 16 bagi 2, 8. Untuk ketika Y nya yang 0, oke, maka X nya adalah 16. Ternyata dia titiknya, ingat, X, Y. Oke, nah sekarang kita gambar di diagram Sertasius. X itu ada 12 dan ada 16. Untuk Y nya itu ada 12 dan ada 8. Ada 8 dan ada 12. Oke, untuk yang titik pertama itu 12,12 ya. 12,12. Ingat ya, anggap saya selalu kena ya. 16,8. 16,8. Oke. Nah, untuk menentukan daerah DHP-nya, yang pertama ini ya, X tambah Y. X tambah Y besar dari 12. Kita uji 0,0. Apakah 0 besar dari 12? Tidak. Maka daerah DHP-nya itu yang bukan 0,0. Ingat, Cece selalu arsir itu yang bukan DHP. Sekarang untuk persamaan yang kedua yang ini ya. X tambah 2Y besar dari 16, uji lagi 0,0. 0 besar dari 16? Tidak. Maka dari itu yang DHP itu yang bukan 0, yang bukan daerah 0,0. Nah, maka titik optimumnya itu yang ini dan ini. Oke, tapi lihat ini, ada perpotongan antara garis pertama dan garis kedua, sehingga untuk mendapatkan
titik ini itu dengan cara eliminasi. Eliminasi titik yang 12 ini kan tadi ini ya. Oke. Berarti itu yang X tambah Y dengan 12 itu persamaannya kan dengan yang ini. Atau yang ini, atau persamaan itu yang ini kan. Yang X tambah 2Y sama dengan 16. Oke, Cece eliminasi saja si X saja langsung. Oke. Dengan cara dikurangi. X kurang X hilang. Y kurang 2Y negatif Y. 12 kurang negatif 16 negatif 4, atau Y sama dengan 4 dikali negatif 1 kan, negatif Y jadi Y, negatif 4 jadi 4. Oke. Nah, untuk mendapatkan X ya Cece substitusi saja di salah satunya. Cece ambil sini saja karena dia lebih gampang. Oke. Dengan ganti Y dengan yang kita dapat tadi 4. Oke, sama dengan 12. Maka X sama dengan 12, 4 pindah menjadi negatif 4. 12 kurang 4 adalah 8. Ternyata titik potongnya ini adalah, ingat, X, Y 8,4. Nah, berarti untuk menentukan nilai minimumnya itu ingat, bawalah ke yang diminta ini, 2X tambah 5Y. 2X tambah 5Y. Oke, titik pertama yang ini ya. Ini. Y-nya yang 12, berarti X-nya 0. Titik yang kedua ini ya, X-nya yang 16 dan Y-nya 0. Kemudian yang terakhir tuh ini 8,4. Oke, masukkan. Untuk yang pertama ini ganti X dengan 0, Y dengan 12. Berarti 0 tambah 12 kali 5 60. 0 tambah 60 kan. Yang kedua itu yang ini ya, ganti X dengan 16 sedangkan Y dengan 0. 12 kali 6 itu 32. 5 kali 0, 30 tambah 0, 32. Terakhir itu ini. Oke, ganti X dengan 8 dan ganti Y dengan 4. 2 kali 8, 16. 5 kali 4, 20. Ini tambah ini 30. Oke, nah sekarang apa yang diminta? Nilai minimum. Yang paling kecil antara 60, 32, dan 36 adalah 32. Berarti jawabannya 32. Kalau dia minta nilai maksimum itu 60. Oke? Supaya kita bisa terus belajar bersama, dukung aku ya dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Kalau ada pertanyaan atau request materi, silakan tulis di kolom komentar atau DM ke Instagram Cece. Bye-bye.